Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Fitri Hadiati dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-7 hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Adihayandi SHMH. Bab ke-1 tentang percobaan atau fogging. Definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja pada pasal 53 sampai 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Selanjutnya, sifat percobaan. Yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapatnya dipidana orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berikutnya, dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif, yaitu perbuatan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku. Yang kedua, teori objektif, yaitu perbuatan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya, unsur-unsur percobaan. Yang pertama, niat. Yang kedua, permulaan pelaksana. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya, perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Selanjutnya, pemidanaan percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan pasal 53 ayat 2 KUHP. Yang kedua, menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga, percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Yang keempat, pengacuan terhadap tindak pidana kejahatan dalam buku 2 KUHP. Selanjutnya, percobaan di luar KUHP. Yang pertama, di luar KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Yang keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya, bab kedua yaitu penyertaan atau denoming. Istilah penyertaan disebut juga untuk turut campur dalam peristiwa pidana atau turut berbuat delik. Pengaturan penyertaan. 1. Secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 63. Yang kedua, secara khusus dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selanjutnya, penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Selanjutnya, bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang kelima, yang membantu melakukan. Selanjutnya, penggolongan penyertaan. Yang pertama, menurut KUHP, yaitu golongan pelaku dan golongan pembantu. Yang kedua, menurut doktrin, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dan bentuk penyertaan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bab ketiga yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law. Pengertian perbarengan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana. Yang pertama, perbarengan dalam pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut pasal 64 KUHP, dan perbarengan perbuatan pasal 65 sampai 71 KUHP. Selanjutnya, sistem pemidanaan, perbarengan peraturan atau konkursus idealis atau pada pasal 63 KUHP. Sekian hasil mereview saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.